Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kumpulan 88 Mutiara Faidah, kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama, dan kita masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlussunnah wal Jamaah di abad ini. Pembahasan poin atau tema yang ke-29, bab yang ke-29 berjudul niat yang baik dalam mencari ilmu. Maka kita perlu memperbaiki niat kita dalam mencari ilmu. Beliau berkata, niat-niat yang seharusnya diniatkan oleh penuntut ilmu saat ia mencari ilmu dan saat ia menghadiri pelajaran-pelajaran. Guru kami yang mulia Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala berkata, Syekh Al-Utsaimin berkata, niat yang pertama yang hendaknya ada pada diri kita adalah an yaqsida, hendaknya seorang yang belajar atau penuntut ilmu itu meniatkan raf'al jahli, untuk menghilangkan kebodohan, untuk mengangkat kebodohan an nafsihi, dari dirinya. Jadi niatkan para jamaah yang rahmatullah ta'ala yang pertama, untuk kita menghilangkan kebodohan dari diri kita, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Sekarang para jamaah, kita kan tidak ada yang mau jadi orang miskin, terlantar hidupnya, tidak punya apa-apa. Padahal miskin itu hanya di dunia. Tidak ada di akhirat miskin itu. Kalau dia masuk surga, maka hendaknya kalau kita bersemangat menjadi orang yang berkecukupan, maka hendaknya kita bersemangat menjadi orang yang berilmu, menjauhkan diri kita dari segala kebodohan. Maka ini niatkan. Dan Syekh Al-Utsaimin ini, apa yang disampaikan yang pertama kali ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Jadi tujuan mencari ilmu pertama adalah membuang segala kebodohan dari diri kita. Karena memelihara kebodohan itu tercela. Sebagaimana memelihara kemiskinan juga tidak baik. Jadi tidak boleh kita ingin bodoh selama hidup kita. Tapi ada orang itu ingin bodoh. Tapi kalau ingin miskin tidak ada. Semua ingin kaya. Gimana Gus Mulki? Pak Ewi, sedaya ingin kaya nggak mau ingin miskin. Ingin miskin, ayo duitnya gore nih, ya kan? Pasti semua ingin kaya, iya tidak? Ayo, siapa yang mengaku ingin miskin? Saya ambil nanti sepeda motornya, mobilnya saya ambil, hartanya saya ambil, karena ingin miskin. Pasti semua ingin kaya. Siapa yang berani mengaku ingin miskin? Nanti mobilnya saya ambil, saya jual untuk membangun Tirmidzi ini, Jadi sedekah jariah, karena ingin miskin. Ingin seperti Rasulullah SAW, semua hartanya dibagikan. Kita ini pasti ingin punya rekening dan ada uangnya di rekeningnya, ingin punya harta, itulah kita. Tapi kenapa kita tidak ingin menjadi orang yang alim? Kenapa kalau urusan belajar kita nomor sekian? Kalau urusan cari duit kita nomor 1. Ini kita, bukan hanya antum, ana. Kalau urusan fulus kita nomor 1. Kalau urusan akhirat kita nomor sekian. Kenapa para jemaah? Ini berarti ada yang konslet dalam hati kita ini. Ada yang tidak benar dalam hati kita. Jiwa kita sedang tidak benar. Tidak bersih dari segala keburukan-keburukan. Yang kedua, niatkan. Jadi kalau tadi al-awwal, ini ats-tsani an yaqsida raf'al jahli anil khalqi. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan, mengangkat kebodohan dari makhluk, maksudnya dari orang lain selain kita. Jadi pertama, hilangkan kebodohan dari diri kita dulu, baru dari murid-murid kita, dari jamaah kita, dari keluarga kita, dari anak istri kita, dan seterusnya. Ats-tsalits, yang ketiga, an yas'a. Jadi penuntut ilmu itu berupaya, niatkan untuk berupaya fi bathil ilmi, untuk menyebarluaskan ilmu, wa ihyaihi, dan untuk menghidupkan ilmu, wa hifdhihi, dan untuk menjaga ilmu, memelihara ilmu, minad doyai, dari disia-siakannya ilmu. Sebab ilmu itu kalau tidak dipelajari, lambat laun akan hilang. Akan hilang para jemaah. Ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Coba, saudara kita banyak yang tidak mengenal tauhid. Masih banyak yang menanam kepala kerbau, melarungkan kepala kerbau, mengadakan perayaan-perayaan kesyirikan. Masih banyak saudara kita. Dan itu penyebab datangnya bencana demi bencana. Kesyirikan, kemaksiatan, musik-musik, biduan-biduanita, kemudian minum khamr. Masih banyak saudara kita. Kenapa? Karena ilmu tidak disebarkan. Para dai takut ditinggalkan jamaahnya. Para dai takut ditinggalkan jamaahnya. Sekarang kalau dai mengajar, dia menyampaikan ilmu.
kemudian jamaahnya pergi. Yang rugi jamaahnya atau dai-nya? Dai tidak rugi. Nabi Nuh pengikutnya tidak sampai 100. Nabi Nuh rugi dakwah 950 tahun. Tidak rugi sama sekali. Beliau dijamin surga. Yang rugi putranya, yang rugi istrinya, yang rugi kaumnya. Ada nabi yang umatnya hanya satu. Nabi itu sukses dan tidak rugi. Karena dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para dai jangan takut kehilangan jamaah. Jangan dalam dakwah itu prinsipnya AJS, asal jamaah senang. Jadi ceramahnya guyon saja, yang penting jamaah apa? Happy. Sesekali bolehlah guyon. Nah, tapi kalau hanya ceramahnya guyon, tidak berani menyampaikan tauhid, tidak berani memberantas kesyirikan, kebid'ahan, ini dipertanyakan tentang keikhlasannya dalam berdakwah. Dia mencari apa? Mencari sesuatu dunia, mencari amplop dan isinya, atau dia mencari akhirat, mencari kebahagiaan di akhirat, ridho Allah Subhanahu wa taala. Penting ini untuk diingatkan. Calon dai harus begitu, harus tegar di dalam berdakwah. Ar-rabi' yang keempat, an yanwil amala bil ilmi. Hendaknya penuntut ilmu meniatkan beramal sesuai dengan ilmunya. Jangan sampai belajar ilmu, kemudian sudah, yang penting saya tahu. Saya tak ngaji dengan Muhammad Yusron Musofa. Ya, biar saya tahu. Nah, dia kan seorang Wahabi, lulusan Saudi misalnya. Biar saya tahu ilmunya. Tapi tidak ada niatan untuk mengamalkan. Lebih baik tidak datang. Lebih baik tidak datang. Tidur saja atau cari uang, dapat uang ya. Daripada niatnya untuk tidak diamalkan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, al-khamis, an yanwiya, hendaknya dia meniatkan atau berniat imarata waqtihi. Dia memakmurkan itu apa? Mengisi waktunya bima dengan hal-hal yanfa'u yang bermanfaat. Jadi mencari ilmu itu mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Saya tanya, mana yang lebih bermanfaat? Tidur atau mencari ilmu? Mencari ilmu. Mana yang lebih bermanfaat? Mencari ilmu atau ngobrol, berbicara? Mencari ilmu. Mana yang lebih bermanfaat? Ngopi di kafe-kafe atau mencari ilmu? Mencari ilmu. Mana yang lebih bermanfaat? Apa namanya itu, sepak bola sekarang apa namanya? Futsal atau mencari ilmu? Mencari ilmu. Mencari ilmu lebih bermanfaat. Pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. As-sadis yang keenam, ibtigha'u nuzuli rahmatillahi. Mencari turunnya rahmatnya Allah Subhanahu. Kita mencari ilmu ini dalam rangka mencari turunnya rahmatnya apa? Allah. Ada hadis lah, matsama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Ini hadisnya. Tidaklah berkumpul satu kaum di sebuah masjid, di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka saling mempelajari Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenteraman. Kalau mencari ilmu ini tentram. Walaupun kita punya hutang, tentram. Seperti lupa dengan hutang. Padahal hutang itu harus dibayar. Tapi kita kalau mencari ilmu ini lupa. Akan diliputi dengan rahmat. Dan akan dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Dan Allah akan menyebut orang tersebut di sisinya, di makhluk yang ada di sisinya. Yang ketujuh, as-sabi' at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Niatkan mencari ilmu untuk ta'awun, bekerja sama, tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa. As-samin yang kedelapan, tasbirun nafsi, mengajak diri wal khalqi dan semua makhluk, maksudnya orang lain, untuk bersabar ala syuhudil khairi, dalam rangka menyaksikan kebaikan. Jadi orang belajar itu sedang berada di atas apa? Kebaikan. Nah, kita mengajak manusia untuk sabar menuntut ilmu, ya. Kita ajak diri kita, orang lain untuk sabar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kebaikan. Faedah dari ucapan ulama yang pertama, anjuran untuk berniat dengan niatan-niatan yang baik dalam mencari ilmu. Hendaknya niat kita diperbaiki ya para jamaah. Yang kedua, anjuran untuk mencari ilmu syar'i dan bersabar agar mendapatkan rahmatnya Allah. Yang ketiga, wajib mencari ilmu agar terhindar dari kebodohan. Wajib mencari ilmu agar kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari segala kebodohan. Yang keempat, wajib mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Yang kelima, seorang muslim memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin untuk kebaikan dirinya. Di antara hal-hal yang bisa membawa kebaikan dari pemanfaatan waktu itu adalah
memanfaatkan waktu untuk mencari ilmu. Jadi memanfaatkan waktu untuk mencari ilmu. Bukan berarti kita tidak kerja, tidak. Tapi hendaknya ada porsi yang kita sediakan waktu-waktu kita untuk mencari ilmu. Jangan untuk cari duit terus, ya Mas Fatih ya. Cari ilmu ini. Mana Mas Fatih? Nah, oh ya. Cari ilmu Mas. Jangan sampai jualan susu segar sampai lupa cari ilmu. Cari ilmu Mas. Harus cari ilmu ini. Ikhwan-ikhwan yang dagang itu juga jangan lupa dagang terus. Hari-harinya habis waktunya untuk berdagang tanpa mencari ilmu. Mohon maaf atas segala kekhilafannya, kurang lebih yang ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.